Philips monitor yang selama ini kita kenal bikin monitor filosofi itu kejar murah terus. Sebetulnya Philips 241V8, 242M8, dan 272M8. Semuanya itu cukup pakai kualitas build quality yang cukup murah, tipis, dan nggak tebel-tebel banget. Kelihatannya filosofi itu mau ditinggalin sama Philips untuk naik ke kelas ke arah yang lebih premium, yang diwakilin tipe 325M2CRZ yang hari ini kita review. C di kodenya itu nandain kalau ini curve. Nggak sembarangan curve, tipe ini udah masuk ke kelas 1000R dengan model tahun 2021. Dan kita bisa langsung rasain di semua bagian monitornya kalau Philips di sini punya jiwa yang berbeda. Stand padat besi polesan silver yang mulus dan enak dipandang dari depan. Kakinya pun tebal, full besi, dan dilengkapi dengan sistem ergo stand yang cakep dilihatnya. Bodi belakangnya dibikin lebih clean dan ditemenin sama joystick untuk ngatur OSD. Jadi enak sekarang untuk ngatur-ngatur OSD dibanding tipe yang dulu. Pas lu pegang bodinya memang ini masih kerasa plastik, tapi jauh lebih tebal dibanding kode 242M8 atau 272M8. Semuanya juga jadi lebih enak dipandang, mau dari depan ataupun dari belakang dengan desain yang baru dan lebih fresh ini. Dan nggak berhenti di sana, Philips sudah kasih kita speaker. Kualitas speakernya kenceng, masih kerasa bassnya tapi nggak lebay di telinga, masih enak di full volume 100%, sisanya tuh tipikal speaker monitor aja. Nothing, bukan yang terlalu spesial gitu. Enak dipakai pada saat lu males pakai headset ya, pas lu kuping lu gerah gitu ya pakai headset. Sayangnya untuk port masih ngadep ke belakang yang ada resiko mentok tembok kalau lu pakai bracket ke monitor ini, terutama ketika lu pakai kabel-kabel display premium kayak Lindy. Ngomongin soal Lindy, pertama kali gue pegang HDMI Slim ya, gue bingung gimana caranya kabel se-slim ini punya kualitas segila itu. Klaimnya dia bisa sampai 8K 60Hz. Masalahnya kabel se-slim ini pasti ada limitasi sampai berapa panjang dia bisa deliver signal. Makanya untuk slim HDMI Lindy yang 3 meter ke atas ada chip di dalamnya yang ditanam untuk boost sinyalnya supaya tetap kejaga kualitas pemakaian kita. Tentu dengan trade-off lu nggak bisa pakai kabelnya terbalik. Source harus lu colok di source dan yang bagian monitor colok ke monitor. Lindy kepikiran ya bikin kabel se-slim dan seindah ini dengan kualitas yang bisa dia jaga dan garansi yang bisa muasin penggunanya. Cek Lindy di deskripsi di bawah. Untuk motion blur ada banyak settingan di monitornya. Mau yang manapun kita pakai tetap aja black trail di belakang UFO-nya panjang dan UFO tetap kelihatan cukup burem. Ini tipikal panel VA dan nggak cocok untuk main game kompetitif kayak Valorant di monitor curve kayak gini. Secara gamut Philips ini udah cukup amazing di 99 sRGB, P3 di 90 dan Rec 2020 udah sentuh di 65%. Philips klaimnya sih luar biasa ya untuk monitor ini di website jd.com. Adobe RGB sampai 98%. Pas kita tes sih nggak sampai seluas itu, cuma 85%. Ya cukup overclaim Philips dalam hal ini di jd.com. Secara gamut kita bisa lihat segmen 32 inch di sini dipimpin sama 32 GP 850-nya LG. Dan di kelas 1000R kalian bisa perhatiin CQ32 G3SE-nya AOC. Dan Philips ini sangat bersaing ketat. Pas gue lihat hasil gamutnya gue baca, waduh, buat kalian yang nggak tahu nih, Philips itu bikin monitor di pabriknya AOC juga. Feeling gua tipe 1 ini punya panel yang identik sama yang dipakai AOC CQ32 G3SE. Di akurasi putih, Philips treatmentnya dengan baik di sini. CCT bagus, gamma mepet 2,2 di 5 delta E. Dengan kualitas bagus kayak gitu, tentu Philips ini memimpin untuk akurasi putih keluarannya di posisi atas banget. Saingannya tentu AOC sekali lagi. Memperkuat kesimpulan gua, panel keduanya sama. P3 yang tinggi tentu saturasi dan akurasi sRGB-nya nggak gimana-gimana spesial. Kembali kualitasnya mepet sama AOC. Di color space P3 kita bisa lihat saturasinya bagus dan akurat. Dan akurasi warnanya juga masuk ke kelas yang akurat. Di bagian ini tetap bersaing sama AOC di margin yang tipis. Philips sudah kasih kita OSD sRGB yang bekerja dengan sangat baik karena ngelimit P3-nya yang luas dan akurasi warna sRGB-nya jadi sangat akurat di 4 delta E. Kembali, Philips bersaing sama AOC di margin yang sangat tipis. Sayangnya untuk OSD sRGB ini brightness-nya di limit sama Philips di 280 nits lebih. Dimana nits ini keterangan untuk kita pakai editing di tempat remang-remang sampai gelap ya. Dan Philips kunci slider brightness-nya jadi lu nge-stuck sama brightness tinggi itu. Sayang banget. OSD sRGB ini bisa gue perfectin lagi dengan kalibrasi dengan Kalman Create ECC Profile. Dan gue ada coba kalibrasi manual untuk benerin P3, tapi hasilnya nggak terlalu memuaskan ya. Nggak usah diikutin gimana ya, lu bisa ikutin aja brightness-nya di 200 nits. Baru kita bisa dapetin keakuratannya maksimal untuk P3 dengan full kalibrasi dan kita bisa lihat di sana akurasi P3-nya di 6 delta E. Jangan lupa ECC Profile kalian bisa download di deskripsi di bawah. Kontras sudah sesuai klaimnya Philips di 2600 banding 1. Kembali Philips mepetin kualitas AOC. Untuk maksimum brightness baru ada sedikit margin bedanya sama AOC sekitar 40 nits lebih.
Ya untuk kelas monitor budget, Philips udah kasih kita 300 nits, ya itu udah bagus sih. Nggak lupa kita singkirin apa yang dikasih sama Philips di sini sih, tebel, lempar. Kelengkapan lainnya ada call power dan DisplayPort. Di harganya yang sekarang yang 5,4 juta dan garansi 3 tahun full Philips, bisa dibilang saingan paling dekatnya ya AOC 32 inch 1000R. Keduanya ini leading di pasar 32 inch gaming curve. Nggak ada brand lain yang bisa kasih value yang mendekati AOC dan Philips ini. Ditambah Philips udah mepetin harga di China yang sekarang 5,5 juta. Ya kalau lagi promo 4,8 lah gue pernah lihat. Dan yang manapun lu pilih, either itu AOC atau Philips, ya sama-sama pabriknya tetap untung karena keluar dari satu pabrik. Dan untuk milih di antara keduanya tuh gampang banget karena performa panelnya sama. Soalnya panelnya identik ya. Dan misalnya lu nanya sama gue, bang lu pilih yang mana gitu ya, gue kan pilih Philips dibanding AOC. Gampang banget pilihan itu karena build quality Philips lebih baik di sini, lebih clean dipandang juga, speaker juga udah dikasih, height adjustment juga udah ada, yang dimana AOC cuma tilt doang. Itu mau pilihan muda. Philips is the winner kalau kita ngomongin fitur lainnya selain panel. Kalau lu mau sekalian bisa untuk Valorant, ya walaupun nggak gue saranin ya main di 32 inch karena bikin leher pegel gitu ya, bisa pilih AOC Flat IPS Q32 G3S yang udah kita review sebelumnya. Bisa jadi TV juga 32 inch soalnya. Terakhir untuk Philips ini, gue nggak nemuin panel bit depth-nya berapa. Asumsi gue kembali sama kayak AOC di 8 bits. Dan di Windows juga kita lihatnya 8 bits. Thank you Philips yang udah sponsorin video ini, dan gue seneng sih filosofi barunya Philips sekarang lebih baik dengan harga yang masih gue bilang budget. Dan Philips juga udah confirm ke gue 25 inch 240 Hz IPS akan masuk ke Indonesia dalam waktu dekat. Kalau gue cek di China itu 4,1 juta. Apakah kualitas panel bagus? Subscribe. Gue Arin dari GTD, sampai jumpa dan tetap